Wawancara dengan pengurus FPI pun, pengurus FPI dikutip menyebutkan dengan MRS. Ini kan nggak mustahil banget pengurus FPI menyebut MRS. Pengurus FPI pasti menyebut RS. Bahkan tidak jarang mereka menyebut dengan IB, Imam Besar. Jadi cara penulisan laporan dengan meng-MRS-kan Habib Rizik Syihab saja, itu sudah menunjukkan keberpihakan Komnas HAM yang keterlaluan. Dan saya sebagai pembayar pajak sungguh-sungguh sangat marah kepada Komnas HAM, karena Komnas HAM operasionalnya, biaya semua dibiayai oleh APBN, uang saya, uang rakyat Indonesia. Dan ternyata Komnas HAM ikut bermain. Jadi ketika masuk ke soal Sambo, Komnas HAM masuk lagi, aduh, saya udah dengan teman-teman, udah lupakan. Mau kerja kayak apa segala macam, lupakan. Gitu, sementara ada selamat. Iya, kalau kita mau melihat perkembangan tuntutan usut KM50 itu kan tidak bisa dipisahkan oleh perhatian publik terhadap kasus Sambo, Verdi Sambo. Terutama kalau bahasanya Bang Novel Bang Mumin kemarin, ada kesamaan-kesamaan yang terkait dengan keberadaan kasus Verdi Sambo itu dengan KM50. Di antaranya adalah yang menonjol adalah apa yang disebut dengan dugaan adanya pidana obstruction of justice yang sangat dirasakan, dan itu menyentuh kepada aspek sensitivisme keadilan publik, karena selama ini publik mengawal. Seperti apa Anda melihatnya, Bang Edi Mulyadi? Ya, kami waktu peristiwa tanggal 7 Desember 2020 itu tidak tahu ada Satgasus kan. Kita tahunya hanya polisi dan beberapa lembaga pemerintah antara lain yang ngurusin soal intelijen. Dan itu semua kita tuangkan di sini. Maaf. Ini di halaman 67 itu ada beberapa foto bagaimana 3 orang anggota sebuah badan pemerintah yang intelijen ketangkap basah di Markas Syariah Megamendung. Nanti ada data-datanya, ada fotokopinya segala macam, tuh ID-nya ya lengkap. Nah, itu peristiwa terjadi pada 4 Desember ketika tim FNN sekitar 10-15 wartawan kita FNN diterima Habib Rizik Syihab. Ketika beliau selesai keluar di Megamendung pada asar, kemudian kita ngobrol di rooftop itu di atas atau kita langit kira-kira mulai 4:30-an. Ngobrol nggak lama ada drone di atas. Nah, drone di atas ngawasin kita, tapi kita ya canda-candain aja. Dada-dada gitu aja. Nah, tapi Munarman sebagai seorang pengacara yang berpengalaman dan banyak terlibat paham dengan dunia seperti ini, dia langsung perintahkan laskarnya, maksudnya masih lakar Front Pembela Islam, untuk ikuti drone itu turun di mana. Karena drone itu pada saat akan turun gitu. Dan ternyata benar, turun, disergap ada 3 orang. Mereka mengaku wartawan. Mengaku wartawan bagian dari rombongan FNN. Nah, ini tambah lucu lagi kan. Tapi mereka akhirnya dikuliti, keluar semua angka-angka apa, data-datanya, kartu pers, kartu anggota ini, kartu anggota itu, dan sebagainya. Nah, itu menarik sekali. Dan malam harinya, nah ini yang tadi saya bilang tadi, foto-foto ini semua beredar dengan sangat luas, dan saya sempat tegur Munarman, tanda kutip ya, dalam sebuah komunikasi, saya bilang, Man, gila loh, ini kenapa disebar-sebar begini, nanti mereka marah, saya bilang gitu kan. Kata Munarman, nah, biarin aja, biar mereka tahu intel bego, katanya gitu. Dan ternyata memang Munarman jadi salah satu target utama mereka. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, itu memang betul, itu ada benar-benar obstruction of justice, jadi ada penghalang-halangan penegakan keadilan. Yang paling nyata adalah tentang CCTV sepanjang rute peristiwa di kilometer 50 dan sekitarnya itu. Dan kalau 1-2 hari ini beredar capture WA ya, komunikasi antara seorang pejabat kepolisian daerah dengan orang lain yang dia panggil dengan abang itu atau bapak, itu saya tidak meragukan tapi juga tidak berani membenarkan. Tapi bahwa di buku ini, alhamdulillah Allah berikan kita akses luar biasa, banyak sekali percakapan komunikasi intelijen yang mengikuti Habib Rizik Syihab mulai dari Sentul bahkan. Ini luar biasa, Allah kasih kita dahsyat sekali bagaimana komunikasinya sampai laporan
mohon maaf, kepala BIN daerah misalnya, kepala direktur BIN lah misalnya, itu ada semua di sini. Dan ini buku bukan buku gelap, ini buku resmi. Karena buku ini begitu terbit, kita kirimkan kepada Presiden Jokowi, kita kirimkan kepada menteri-menteri terkait, kita kirimkan kepada ketua pimpinan DPR, komisi-komisi, kita kirimkan ke negara-negara sahabat. Jadi ini resmi, bukan buku gelap. Jadi apa yang disampaikan oleh Habib Bahar bin Smith dalam ceramahnya kemudian berujung pada penjara, itu adalah sebagian kecil dari di sini. Dan apa yang Habib Bahar bin Smith itu katakan juga sudah disampaikan oleh rombongan keluarga korban ketika diterima Komisi 3 DPR. Bagaimana kondisi korban disayat, dipukul, segala macam itu ada semua sudah disampaikan. Jadi bukan cerita baru yang Habib Bahar bin Smith. Cuman kan namanya mereka sedang berkuasa ya suka-sukanya aja lah. Nah, jadi memang betul ada yang disebut tadi obstruction of justice tadi, betul, mereka punya kuasa, mereka halang-halangi, mereka hapus segala macam. Dan saya sempat baca berita beberapa waktu lalu itu CCTV KM 50 itu ditemukan di sebuah rumah salah satu pejabat kepolisian ketika tim sus Sambo ini melakukan penggeledahan. Itu jadi gini, di dalam penjara saya 7 bulan 15 hari di rutan Barreskrim di basement itu ada salah satu tahanan dari Madiun. Saya tanya, Bapak kasusnya apa? Saya mengubah password email. Gitu kan. Nah, salahnya apa mengubah password email? Karena email itu milik kakak saya. Terus kenapa? Kakak saya tersangka kejahatan. Jadi saya dianggap sebagai menghilangkan atau menghapus, merusak barang bukti. Saya bilang, Bapak ngapus email masuk kemari sama-sama saya. Itu di luar orang membunuh orang, ngilangin CCTV segala macam, memamerkan barang bukti palsu dengan pongahnya dan sebuah press conference segala macam, nggak ada apa-apain. Saya bilang gitu. Jadi saudara bisa bayangkan bagaimana hukum kita ditegakkan. Orang ngapus email, mengganti password email saja, itu password email diganti, kemudian ketahuan, kemudian ditanya siapa yang ganti? Adik saya itu ditangkap, kata si penjara tadi. Ditahan sama-sama saya, orang dari Madiun, umurnya kira-kira 42 tahun. Jadi Anda bisa bayangkan, mengubah email masuk penjara. Ini yang menghancurkan barang bukti, mengubah barang bukti, memalsukan barang bukti, memalsukan saksi segala macam, bebas berkeliaran, bahkan membunuh 6 laskar. Selama proses dia tetap bertugas, si 2 polisi tadi tetap gajian dari uang kita, dan ketika disidang dengan berbagai macam macam, dibebaskan dari segala hukuman. Saya yang cuma bilang tempat dibuang anak, dituntut 4 tahun, di penjara 7,5 bulan. Luar biasa sekali. Silakan Bang Edi Mulyadi diberikan closing statement-nya, karena saya prediksikan nanti Bang Novel Bamukmin itu pasti lama gitu. Silakan Bang Edi Mulyadi. Audionya masih belum dinyalakan. Audionya masih belum nyala. Oke, ya, silakan. Ya. Oke, makasih banyak. Selamat, Mas Agung. Ya. Semangat. Bang Novel, Masya Allah. Semangatnya dan perintah-perintahnya siap laksanakan, insya Allah. Iskariman Omusaidan. Bang Novel tadi yang minta saya secara khusus supaya tidak berhenti, tidak menyerah segala macam, insya Allah dengan bantuan Allah dan doa teman-teman semua, kita tetap dalam satu garis yang sama, garis dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi sedikit cerita, di dalam itu teman saya di dalam nanya, Pak Edi kapok nggak? Ya, saya bilang kapok lah. Udah terlanjur kaki basah nyemplung ya. Itu ya yang pertama. Kemudian saya tertarik dengan penjelasan Ajis tadi, atasnya dua pelaku ya yang dibebaskan. Ajis dan kawan mengatakan dalam tanda kutip itu tepat, alhamdulillah tanda kutip tadi, karena bukan mereka pelakunya. Kalau saya menilai agak sedikit pendapat sama Ajis ya, itu menurut saya 2 orang itu sebagian dari pelakunya. Ya, jadi ketika saya habis liputan di kilometer 50, saya diperiksa di Barreskrim, saya melihat saya melihat laporannya, itu yang melaporkan saya namanya Rizky Ramadan dengan keterangan uraian singkat peristiwa begini, dan waktu itu dia sebagai saksi pelapor. Jadi dia ada di situ dan saya meyakin dia bagian, dan jumlahnya tidak 2, saya iya setuju.
satu orang si Brigadir Jo itu saja itu aja bisa sekian puluh orang, apalagi 6 orang ya. Jadi itu bagian saja, dan sungguh memiriskan memang ternyata dia bebas. Jelas-jelas tuh dakwaannya membunuh orang, dia tidak dipenjara. Saya dakwaannya menebarkan kebohongan, menimbulkan keonaran, dipenjara sebagai tersangka. Luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai closing statement saya mengutip Mas Agung tadi, betul banget, kita negeri ini benar-benar bermasalah dari semua lini, bahwa masalah hukum ini satu problem yang sungguh-sungguh luar biasa. Iya, saya setuju juga, tapi tidak kalah pentingnya adalah masalah ekonomi kita. Ekonomi kita betul-betul jeblok luar biasa. Nah, di sini menariknya saudara sekalian, bahwa pemerintah, penguasa kita tuh menjadikan narasi radikal ekstrim segala macam itu apa sih namanya, fundamental segala macam itu hanya dengan 2 tujuan. Pertama, untuk mengalihkan perhatian masyarakat bahwa pemerintah salah urus, gagal mengurus ekonomi, utang negara luar biasa menggunung dengan bunga yang sangat tinggi. Kemudian mereka nggak kreatif kecuali menghapus anggaran subsidi sehingga menaikkan harga, atau bikin utang baru, atau jual BUMN, itu aja. Dan semua itu dirasakan oleh rakyat dalam bentuk kenaikan harga yang luar biasa tingginya. Nah, itu ketidakmampuan itu ditutupi dengan menarasikan radikal, ekstremis segala macam. Padahal pada saat yang sama, negara-negara barat yang dikomando oleh PBB saja sudah mendeklarasikan sebuah deklarasi anti-Islamofobia. Ya, ini luar biasa. Nah, jadi saya sependapat dengan Mas Agung, ini tidak bisa tidak. Saya menghargai upaya Ajis dan kawan-kawan untuk terus berjuang tentang kilometer 50 dari sisi hukum, tapi mohon maaf, saya tentu berdoa untuk ini tuntas, tapi saya punya pikiran bahwa tanpa bermaksud mendahului takdir Allah, rasanya mustahil itu menjadi tuntas ketika rejim ini masih berkuasa. Rasanya mustahil. Jadi ketika rejim ini berganti, tumbang atau apapun namanya, baru keadilan masalah hukum ini bisa kita tegakkan dengan keadilan dunia. Insya Allah, Allah Akbar. Itu aja. Allah Akbar. Terima kasih banyak. Ya.